Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Pada hari ini kembali lagi Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami, agar supaya kami boleh punya hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan terlebih daripada itu, kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kau berkati waktu ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 28 sampai ayatnya yang ke-53. Tetapi kita tidak akan membaca keseluruhan ayat ini. Kita hanya akan membaca ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-31. Tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara boleh membaca keseluruhan perikop ini secara pribadi agar supaya bisa mengerti konteks daripada perenungan firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, "Panggillah Batsheba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas takhtaku menggantikan aku." Lalu Batsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, peristiwa Raja Daud bersumpah untuk mengangkat Salomo sebagai raja menggantikan dirinya itu tidak dicatat di dalam Alkitab. Namun Raja Daud bersumpah bahwa ia akan melaksanakan sumpah itu. Kita bisa membacanya di pasal 1 ayat 17 dan ayat 30 yang sudah kita baca tadi saudara. Namun saya akan membacakan kepada kita ayat yang ke-17 yang berkata demikian. "Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dia akan duduk di atas takhtaku." Menariknya ketika kita membaca di 1 Tawarik 22 ayat 9 dan 10, di situ mengatakan demikian. "Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya." Jadi sebenarnya saudara, Tuhan sendirilah yang memilih Salomo untuk menjadi raja. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam bacaan Alkitab hari ini, Raja Daud memanggil Batsheba dan menegaskan dengan sumpah bahwa pada hari itu juga ia akan melaksanakan janjinya. Dia akan segera turun tahta dan memberikan mahkotanya kepada Salomo. Lalu Raja Daud memanggil Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada. Mereka bertiga ini adalah pemimpin terkemuka bangsa Israel yang tidak mau mendukung pemberontakan Adonia. Imam Zadok dan Nabi Nathan diperintahkan untuk mengurapi Salomo menjadi raja atas Israel. Saudara perhatikan bahwa saat Adonia mengangkat dirinya sendiri menjadi raja,
tidak ada nabi yang hadir. Namun berbeda dengan Salomo. Saat itu ada Nabi Natan yang hadir. Saudara, kehadiran daripada Nabi Natan ini merupakan penegasan bahwa Allah yang telah memilih Salomo untuk menjadi raja atas Israel. Sebagai pemimpin militer, Benaya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa upacara pengurapan raja baru itu akan terlaksana dengan baik. Adonia dan kroninya mendengar keributan di kota, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi sampai Yonatan anak Imam Abiatar datang untuk menyampaikan apa yang telah terjadi, sehingga semua orang termasuk Adonia terkejut dan takut lalu melarikan diri. Saudara, pasal pertama kitab 1 Raja-Raja ini memperlihatkan aktivitas manusia. Di situ ada ambisi Adonia untuk menjadi raja, kewaspadaan Nabi Natan, serta perintah Raja Daud. Pada pasal ini saudara tidak disebutkan tentang campur tangan Allah. Ronald Wallace, seorang penyair Kristen, dia mengatakan bahwa Tuhan tidak melakukan campur tangan secara ajaib. Dia tidak memukul Adonia dengan penyakit mendadak atau mengirim sambaran petir dari surga untuk merusak perayaan yang diadakan oleh Adonia. Pada saat dan dalam situasi yang tepat, dia mengilhami pikiran Nabi Natan dengan pemikiran yang menggerakkannya untuk mengucapkan perkataan yang tepat yang mengarahkan peristiwa ke arah yang benar. Saudara, mengapa Tuhan tidak terlihat dan jalannya tersembunyi? Mengapa dia seperti mengandalkan tangan manusia yang rapuh saat terdapat kondisi yang kritis? Saudara, kita tidak tahu. Namun percayakah saudara bahwa Allah itu bijaksana dan maha kuasa? Hari ini jika engkau dan saya percaya bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijaksana, seharusnya engkau dan saya tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir dalam hal apapun juga, karena Allah kita bekerja melampaui pikiran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh memiliki Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijaksana. Tuhan, kami berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan pagi hari ini akan menolong kami untuk semakin melihat akan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.